Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang salam Pancasila, semuanya gini ya, salam Pancasila, salam Pancasila. Alhamdulillah masih kompak ya. belum ngantur. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kekuatan keimanan, kekuatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di pendopo Balai Desa Kedung Losari yang penuh barokah. Sholawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa, yang kami hormati Bapak Kepolisian, Bapak TNI, dan juga yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kedung Losari beserta jajaran, dan sekaligus sekretaris saya, Mas Iswan, sekretaris Karang Taruna Kecamatan Tembelang, dan kawan-kawanku semuanya Karang Taruna se-Desa Kedung Losari yang kami banggakan. Mungkin enak berdiri ya, lihat tegang. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah materi yang setiap hari kita itu sebenarnya melakukan. Kita itu kalau pagi hari bangun, ya, apa yang kalian lakukan? Apa? Merokok, oke. Apalagi? Minum kopi, sampean? Oke. Setelah aktivitas rutin yang wajib kalian lakukan, merokok, ngopi, apalagi? Ngadusi titik dan sebagainya. Setelah itu mesti kalian akan mandi, ya kan? Nah, pada saat kalian mandi itu yang ada di benak kalian mau setelah mandinya makan salin tadi. Nah, salin itu bagian dari personal branding kita. Bagaimana pada saat dari bangun tidur, ada yang langsung ngopi, ada yang langsung ngedusi pite, ada yang langsung dan sebagainya lah ya. Setelah itu mesti mandi. Nah, apa yang kita lakukan waktu pagi hari mandi itu mesti ada sesuatu yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kita mau ketemu A, kita mau ketemu B, kita mau ketemu C. Nah, pada saat kita mau ketemu, mestinya kita akan membranding diri kita, betul tidak? Apalagi kalau ketemu kekasih. Apalagi kalau kita mau ketemu Pak, mesti semuanya membranding diri dengan minyak wangi dan sebagainya. Itu brandingan yang ada di luar dari diri kita. Yang pertama dulu, how to get survive. Artinya apa? Bagaimana kita bisa bertahan dalam membranding diri? Apakah kita hanya sekedar ketemu pacar membranding diri? Apakah kita hanya sekedar ketemu Pak Lurah, ketemu guru, ketemu yang lainnya? Ini yang akan kita bahas. Yang kedua, nah, dari survei yang ada, setiap manusia dalam saat dia membrandingkan diri mesti tujuannya adalah ada dua, yaitu karir atau uang. Seperti tadi masnya habis bangun langsung nyandak pitik, itu bagian dari branding diri, bagaimana mengembangkan diri untuk berternak. Karena semua brandingan diri kita ujung-ujungnya adalah kalau nggak karir atau uang.
Betul tidak? Kalau nggak karir atau uang, karir bisa jadi lewat perusahaan, karir bisa jadi lewat diri kita sendiri, yaitu mandiri, wirausaha sendiri. Uang mesti akan mengikutinya. Yang kedua, nah unsur dari dua hal tadi, karir dan uang atau brandingan semuanya, unsur kepuasan pribadi itu yang paling mendominan. Betul nggak? Coba saya tanya, kan pada saat mandi sama pada saat berdandan itu memuaskan diri atau memuaskan orang lain? Memuaskan diri sendiri. Baik, memuaskan diri sendiri apa memuaskan orang lain? Diri sendiri. Siapa yang memuaskan pacar tadi? Gak apa-apa, itu penting juga. Karena apa? Dalam karir kita itu, bukan hanya karir, dalam kehidupan kita itu mesti akan berhubungan dengan orang lain. Bukan hanya pada proses kita mau nikah, tapi pada karir mesti berhubungan dengan orang lain. Maka memuaskan diri kita dan memuaskan orang lain itu juga akan berjalan dalam kehidupan kita. Namun untuk kepuasan diri, ya, kadangkala ada yang sukses dan tidak sukses. Coba kalau memuaskan diri yang tidak sukses, coba dalam kehidupan kalian aja, ada yang bisa jawab? Ketuan juwet, Mas. Ketuan juwet, Mas. Juwet. Wis rabi ya, Le. Apa? Dalam memuaskan diri tapi tidak sukses. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh, kalau kalian punya hobi, ya, terus kalian lakukan hobi itu kan memuaskan diri. Kadangkala memuaskan diri lewat hobi, ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Yang tidak sukses coba apa? Apa itu? Ngeslot, ngecip, mancing. Itu sesuatu yang bisa memuaskan diri tapi tidak sukses. Rugi jelas, ya kan? Pagi-pagi bawa pancing, mancing, sing nang omah garo, atau bawa HP tiba-tiba nih pojokan ngeslot, ya kan? Itu memuaskan diri. Nah itu artinya hari ini harus kita rubah. Boleh kita untuk memuaskan diri, tapi kalau bisa dari kepuasan itu bisa menghasilkan yang namanya kesuksesan. Saya minta contoh, salah satu memuaskan diri yang akan bisa kesuksesan kita. Bisnis apa itu? Rosa, iya nggak apa-apa. Bisnis sosokan. Yang kedua, ada lagi. Sekalian puas, tapi itu sukses. Mesti ini akan hubungannya dengan apa? Dengan hobi, dengan keahlian yang kalian miliki. Coba, apa? Hobi atau keahlian yang kalian miliki tapi akhirnya menjadi sukses. Ternapite, sangabare, betul. Tapi sangabare yang perlu didiskusikan lagi. Tapi ternapite betul. Kalau hobi ya, seperti ada yang hobi burung. Nah, hobi burung itu juga bisa sukses. Banyak orang sukses dari burung, gitu. Banyak sebenarnya. Ada lagi coba contoh dari hobi atau keahlian kalian, tapi bisa kalian andalkan menjadi kesuksesan nantinya. Tadi sudah ternak PT. Apa? Melukis, betul. Melukis nggak apa-apa. Hasil lukisan bisa dijual. Terakhir saya kasih contoh, ada pemuda Jogja dari hasil lukisan dia akhirnya mendunia. Nanti terakhir itu. Yang selanjutnya. Nah, ini kawan-kawan. Jadi semuanya ini ya
kekuatan diri dan area personal yang bisa kita kembangkan semuanya berdasarkan dua hal. Apa itu? Transenden dan horizontal. Yang jenengan sebutkan sangat benar, lingkungan itu di dalam klausul horizontalnya. Transenden apa? Transenden itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Maka pada saat kita membranding diri, jangan lupa bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Dan hidup kita itu juga bertetangga. Jadi kalau transenden itu urusannya dengan Tuhan, tapi kalau horizontal itu urusannya dengan tetangga. Artinya apa? Boleh kita membranding diri, boleh, tapi jangan sampai melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Banyak kalian bisa melihat di medsos, apalagi di TikTok, banyak saudara-saudara kita sebangsa membranding diri yang memang payu di TikTok, yang menghasilkan duit, iya, akhirnya menjadi di Instagram, akhirnya menjadi Telegram, akhirnya menjadi, nah, hal-hal semacam itu, ya itu brandingan juga. Karena apa? Tujuannya mencari duit di platform-platform yang ada. Nah, itu yang saya katakan, maka kita tetap harus ingat pada saat kita membranding diri, ingat bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan hanya karena mengejar sebuah kesuksesan. Buka-bukaan kan banyak itu, pergi ke Bali akhirnya ini apalah, banyak lah itu di TikTok itu banyak. Banyak yang lihat ya? Mesti banyak, usah juga lihat kok. Ya, itu termasuk branding diri untuk sukses pribadi. Tapi itu lupa yang namanya unsur yang pertama, yaitu transenden. Jadi hidup kita tetap, kita punya garis yang namanya Tuhan. Itu tidak boleh dilanggar. Nah, yang akan kita bahas, insya Allah kalau masalah hubungannya dengan Tuhan, saya yakin semuanya sudah tahu lah. Yang malam ini yang akan kita bahas adalah yang horizontal. Selanjutnya, nah, diperbesar nggak bisa ya? Bangun perspektif. Satu yaitu menentukan identitas kamu, mengenal diri. Artinya apa? Mengenal diri itu penting. Kalau dalam bahasa pesantrennya, man arafa robbau faqad arafa nafsahu. Nah, artinya kalau kalian belum kenal diri kalian, maka kalian belum bisa membranding diri. Contoh, mbak-mbak kalau belum kenal kulit wajah mbak-mbak, begitu mbak-mbak beli yang namanya kosmetik, yang terjadi apa? Kulit bisa bukan glowing, kalau sudah salah ini bisa hitam, bisa bentik-bentik, betul nggak mbak? Itu namanya mengenal diri. Tapi dalam artian luas branding adalah mengenal apa yang kita miliki. Kalau masnya sudah mengenal, masnya namanya siapa? Ya, Fikri. Mas Fikri sudah mengenal diri bahwa dia keahlianku yaitu ternak ayam. Ya sudah, bagaimana Mas Fikri ini membranding diri dari keahliannya menjadi sukses, itu penting. Nah, kalau yang belum mengenal diri, maka jangan sekali-kali membranding diri dulu, nanti akan menjadi fatal, seperti apa yang terjadi di kaum Hawa ya. Kalau dia salah kosmetik untuk branding diri, maka kulitnya akan gosong, bintik-bintik dan sebagainya. Artinya mulai malam hari ini, ayo kita kalau mau tidur itu ya, ambil kertas, ambil pulpen, dirunut sendiri. Sajane aku ahli ini apa sih? Apa sih sing iso tak lakoni dan aku mengerti? Batik kek apa ngene iki? IT kek atau menggambar kek? Banyak keahlian yang bisa di branding. Karena apa?
personal branding ini akan hubungannya erat dengan yang namanya keahlian. Percuma kalian membranding diri tanpa didasari sebuah keahlian sing iso sing enak akhirnya apa melete nang ngarep cewek, iya kan? Padahal gak gawa duit. Itu brandingan diri yang tidak didasari dengan keahlian, ya kan? Pakaiannya bagus, melete. Begitu cewek, ayo mas nanggone endi? Ojo, sing iki lah cicithik lho. Apa sandinge eksitol iku apa jenenge? Apa eksitol iku? Sing rada aduh ya. Endi? Ah sing jaloka lah, sing dedekan sih. Begitu dicanang sing jaloka, bingung duwite. Lah itu namanya branding diri yang tidak didasari dengan keahlian. Yakinlah cewek-cewek akan ucul nek duwite wis gak enek, wis ku mesti. Bener gak? Bener. Bukan berarti cewek matre, tidak. Piye? Bener terus ya beda ya. Itu. Jadi pada saat kita mau membranding diri, kita mau menampakkan bahwa diri kita adalah orang yang terhebat, orang yang punya skill, itu yang penting adalah gali potensi diri kita dahulu. Bisa dipahami? Tidak melita-melita itu ya. Yang kedua, menyusun strategi, menentukan tujuan dan sasaran yang ingin kita capai. Nah, pada saat kita sudah ketemu keahlian kita apa, baru kita menentukan yang namanya branding diri. Seperti masnya keahlian ternak ayam, maka branding dirinya adalah satu, masnya harus mengetahui seluk-beluk tentang perayaman, sehingga pada saat ketemu orang lain yang sama-sama peternak, dia tidak dijatuhkan, tidak minder. Bahkan kalau masnya bisa mengembangkan dalam branding keahliannya tadi, malah masnya bisa menjadi rujukan dari peternak yang lain. Begitu juga yang lain. Itu salah satu strategi. Ya. Tentukan tujuan. Pada saat saya membranding diri sebagai apa enaknya? Artis lah apa? Artis apa enaknya? Penyanyi lah ya, penyanyi gitu. Artis TikTok. Jadi penyanyi gitu. Tentukan tujuannya. Ojo sampai nyanyi no tengah jalan akan diketawakan orang lain. Nah, kalau itu ada pertanyaan lagi nanti kalau di rumah. Itu artinya apa? Tentukan tujuannya. Branding diri kita ini untuk siapa? Untuk komunitas mana? Sehingga apa? Keahlian kita bisa tersalurkan dan menghasilkan sesuatu, yaitu yang namanya kesuksesan tadi. Kadang banyak orang sudah membranding diri tapi salah sasaran. Contoh, sejane aku ini kepingin terkenal di wilayah pengelolaan ayam, tapi begitu Saman memunculkan cara mengelola ayam dan sebagainya ke TikTok atau ke YouTube, sing Saman tag bukan para peternak, sing Saman tag orang-orang anak-anak sekolah. Dilihat ya? Enggak. Itu kalau di platform-platform yang ada, tag itu sangat penting. Pada saat sampean kepingin terkenal menjadi penyanyi, sing Saman tag, kalau penyanyi umum bisa semuanya di tag, tapi kalau kalian khusus tidak semuanya dikasih tag, hashtag itu ya. Itu jadi yang kedua, tujuan sasaran yang ingin kita capai, audiens tadi. Yang ketiga, membangun kehadiran online. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa membranding diri, maka setiap kalian harus mempunyai platform, entah itu TikTok, entah itu IG, entah itu YouTube, entah itu Twitter,
Facebook dan sebagainya. Kalau kalian brandingan diri tidak mempunyai ini, percuma hidup ini, akan sia-sia. Siapa yang akan melihat kita? Kalau zaman dulu orang narsis mesti dibully orang narsis. Sekarang orang narsis dapat duit, nggak narsis nggak dapat duit kita. Benar nggak? Benar nggak? Narsis hari ini jauh lebih mahal daripada dulu. Kalau dulu kita dibully, oh gaya men, kati kumpul nang ini karang tarung naik topian, sepatonan, gaya kan. Padahal hari ini bergaya itu bisa menghasilkan uang. Justru yang tidak bergaya itu yang tidak menghasilkan uang. Oke, yang terakhir, membangun jaringan dan koneksi. Nah, ini penting. Kawan-kawan harus bangga hari ini, malam hari ini ikut acara sosialisasi yang diadakan oleh Karang Taruna Desa. Kenapa? Dari pertemuan ini kalian akan mendapatkan yang namanya koneksitas. Kalian akan mendapatkan yang namanya jejaring. Sehebat kita, keahlian apapun yang kita miliki, tapi kalau kita tidak punya jejaring, kita tidak akan payu. Betul nggak? Kita pinter, ijazah paling tinggi, kuliah kumlot paling tinggi, tapi kalau nggak punya koneksi bisa tak kita kemana-mana? Bisa. Zaman modern sitas itu paling penting. Terus udah. Nah, ini yang pertama itu siapa namanya? Pakai gitar? Masa nggak ada yang tahu? Salma. Salma dalam ceritanya dia berkali-kali dia ikut yang namanya audisi, tidak hanya di Indonesian Idol, di berbagai audisi dia lakukan sejak dia SMP. Berarti dia sudah tahu personal branding. Apa itu? Yang dia gali adalah gitar dan nyanyi. Hari ini gajinya berapa? Ratusan juta deh. Hanya karena apa? Gitar dan nyanyi, mulut dan gitar. Sudah banyak yang mendengar suaranya Salma belum? Udah kan? Itu. Hanya bermodalkan gitar dan suara, hari ini Salma di harganya ratusan juta setiap tampil. Yang kedua, yang tengah, ada yang tahu yang tengah ini siapa? Ini Mas Lugas. Hanya bermodalkan tinta untuk menggambar, dia sudah melalang buana ke dunia. Dia pelukis seniman dari Jogja. Nah, kalau kawan-kawan hari ini mempunyai keahlian apapun, kalau itu kalian tekuni, kalian branding, ditekuni dulu, setelah itu di branding, nanti brandingnya kan banyak cara-cara itu yang tadi, baru ditampilkan di platform. Sudahlah, yang namanya rezeki Tuhan itu bisa kita raih di mana? Di Kedulosari pun bisa kita raih. Tidak perlu kita jauh-jauh ke Jombang, ke Jakarta, enggak perlu. Yang penting branding diri dulu di Kedulosari sampai hasil karya kita bisa dilihat orang. Itu. Yang terakhir, siapa ini? Megawati. Hari ini posisinya di mana deh? Korea. Bermodalkan apa dia? Cemeseran bola tok. Ya kan? Dari semua, dari awal sampai saya gambarkan tadi, sudah ada yang pernah berpikir tentang dirinya? Sudah? Hapus ini bagi kelompok ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Kalau 55 berarti 5. Tugas kalian mana?
Ini saya hanya membantu kalian. Nek gak tak bantu, engkau mari pelatihan langsung nyeker rokok kalau, iya gak? Bener gak? Ini saya hanya membantu. Artinya apa? 5 kita bagi 5, nanti nulis di apa kertas ini, kalian tulis 1 saja. Kan 5 orang ya? Berarti 1 orang 1. Keahlian kalian dulu. Oke? Apa? Oh, perdusun aja ya? Ya, perdusun ya? Oke, siap. Perdusun ya? Nah, setiap orang nulis kalian. Ya, kalian masing-masing. Siap ya? Bisa di sana, bisa di sini, tidak harus di tengah. Sambil bawa jajan nggak apa-apa. Oke, dimulai. Siap? Oke, mau panas.